Masih bersama saya, Safrina Nasution di acara Economic Update CNBC Indonesia 2023. Dan kita akan lanjutkan bagaimana strategi dan aksi nyata Pertamina dalam menghadapi masa transisi energi. Kita lanjutkan diskusinya bersama dengan Senior Vice President Research and Technology Innovation Pertamina, Bapak Oki Miraza. Pak Oki, terima kasih banyak masih bersama kami. Tadi di segmen pertama kita sudah sedikit mendengar elaborasi dari Pak Oki mengenai poin-poin inovasi dalam hal menekan emisi karbon yang sudah dilakukan Pertamina. Dan ini yang menarik adalah mengenai carbon capture storage dan carbon capture utilization storage. Mungkin tentunya pertama-tama bisa dielaborasi Pak mengenai teknologi ini, CCS dan CCUS kita menyebutnya. Iya, makasih Mbak Safrina. Jadi menyambung yang tadi ya, bagaimana kita mengurangi emisi gas rumah kaca. Kita mengenal ada gas metana dan gas CO2. Nah tadi kalau kami sudah menyampaikan bagaimana kita berusaha gas metana ini kita capture dan kita jadikan bisnis gitu ya. Nah selanjutnya CO2, gas CO2 ini kita apakan. Jadi yang kita lakukan saat ini adalah kita berusaha mengcapture dari emisi CO2 yang ada di Pertamina Group, kemudian kita utilize ketika kita gunakan untuk produksi sesuatu. Ketika kita utilize ini kita menyebutnya sebagai carbon capture utilization and storage. Sebagai contoh, kita berhasil saat ini sedang membuat demonstration plan dari CO2 ini, dari emisi ini yang tidak berharga untuk menjadi produk yang bisa kita jual. Namanya precipitated calcium carbonate, bahan cat dan bahan kertas. Precipitated calcium carbonate. PCC ya secara singkatnya. Ini adalah produk akhir dari CCS dan CCUS Pak? Di CCUS, di utilization itu yang pertama adalah kita berhasil menggunakannya untuk memproduksi sebuah produk gitu ya. Nah masih ada lagi inovasi lain yang in the pipeline gitu ya. Ini nanti bisa menjadi alkohol, menjadi macam-macam. Jadi menjadi polimer dan seterusnya. Dan yang utilization yang kedua adalah ini success story juga, Pertamina berhasil melakukan injeksi. Ini menurut informasi yang kami kumpulkan ini adalah the first CO2 injection di ASEAN. Di ASEAN? Iya. Jadi di mana Pak tepatnya? Di lapangan Jatibarang, di Indramayu Cirebon. Nah di situ kita berhasil melakukan injeksi CO2 untuk digunakan ya, utilize tadi, untuk digunakan untuk meningkatkan produksi minyak bumi. Nah jadi itu untuk mendorong agar produksi minyak lebih besar. Jadi kita melihat CO2 ini sebagai bahan baku. Ya. Jadi untuk bahan baku untuk menghasilkan produk, kemudian juga menjadi sesuatu yang bisa meningkatkan produksi migas kita. Nah ini yang sedang kita kejar dengan tagline CCUS tadi. How to utilize. Ya. Nah selanjutnya jika tidak mungkin di-utilize, itu kita store. Nah, storage-nya ini itu ada beberapa approach. Approach pertama adalah kita injeksikan ke sumur-sumur yang sudah tua. Itu kita mengenalnya sebagai depleted reservoir. Jadi sumur-sumur yang sudah depleted. Ya? Jadi itunya dulu ada minyak dan gasnya, sekarang sudah diproduksi. Jadi reservoirnya itu more or less kosong. Yeah. Jadi itu kita bisa injeksikan seperti itu. Jadi sebagai gambaran seperti buah semangka ya, buah semangka yang tadinya ada isinya kemudian kosong, nah kita bisa injek ke reservoir itu CO2-nya. Nah selain itu kita juga ada lagi lapisan lain yang lebih aman, jadi kita menyebutnya silent formation yang juga kita bisa store CO2. Jadi saat ini ada banyak aktivitas kami selain untuk mengutilize, juga kita melakukan studi di mana kita bisa melakukan injeksi itu di Indonesia. Tentunya kita memulainya dengan sumur-sumur tua tadi, depleted reservoir di mana saja. Itu khusus untuk storage ya Pak? Untuk storage ya. Jadi saat ini kita sedang mencari ya di mana saja yang ada potensial storage-nya. Jadi tapi tentunya kita mulai dari lapangan-lapangan kita ya. Lapangan-lapangan kita yang sudah tua, yang reservoirnya sudah depleted, itu kita mulai di situ. Ini menarik sekali ya Pak teknologinya. Utilization tadi bisa menjadi produk lain betul. Ya Pak ya, dan storage itu untuk kembali menampung emisi-emisi karbon di depleted reservoir. Namun tentunya pertanyaannya apakah bentuk dari inovasi penurunan emisi karbon dalam bentuk CCS dan CCUS ini ada efek sampingnya Pak kembali terhadap
depleted reservoir, terhadap emisi-emisi yang dibuat dari produk akhir, bagaimana sebenarnya teknologi ini? Iya, ini sangat menarik. Jadi kita dalam melakukan CCUS maupun CCS ini setidaknya ada 3 tahapan. Jadi pertama kita meng-capture-nya, itu teknologinya juga masih berkembang, bagaimana kita menangkap CO2-nya itu. Jadi misalnya kita punya pabrik gas, ada emisi di situ kita tangkap emisinya, kemudian kita harus transport kan. Yang kedua itu kita harus masukkan ke pipa atau jika jaraknya jauh di atas 750 km kita bisa menggunakan kapal. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita menginjeksikannya. Nah, di menginjeksikannya ini ada rigorous studies. Jadi ada tahapan-tahapan yang cukup kompleks di situ yang harus kita lewati untuk membuktikan keamanannya itu. Jadi kita mengecek mulai dari well integrity, bagaimana integritas dari sumur tersebut. Kemudian juga kita melakukan studi bagaimana injectivity-nya, ya. Apakah memang bisa secara teknis diinjeksikan. Dan tentu yang selanjutnya bagaimana keamanannya itu tadi, bagaimana yang sudah kita injeksikan itu memang sudah aman dan tidak ada potensi-potensi untuk leaking. Jadi itu bagian dari seluruh studi ya, mitigasi resiko yang memang harus kita jalani sebelum implementasi. Jadi itu memang sudah dari bagian dari komprehensif. Untuk inovasi CCS dan CCUS ini sudah dilangsungkan sejak kapan Pak oleh Pertamina? Ya, secara keilmuan ini sudah cukup lama, kita sudah banyak melakukan risetnya, tapi akhir-akhir ini dengan kebutuhan untuk sustainability ini kita melihat memang semakin banyak kebutuhan sebelum bahkan sekarang untuk investasi hidrokarbon, sebelum kita invest itu kita sudah ditanya mitigasinya gitu ya. Jadi kami memang akhir-akhir ini sangat intens, memiliki banyak sekali kerjasama tentunya dengan banyak negara maju yang sudah punya implementasi, yang punya teknologi dan tentunya memiliki fleksibilitas capital dibandingkan kita. Ya, jadi itu kita memang akhir-akhir ini banyak sekali kerjasamanya. Sejak tahun berapa itu Pak? 2-3 tahun terakhir ini intensif terakhir. Kita memiliki banyak kerjasama karena memang Indonesia memiliki banyak depleted reservoir, jadi dia juga menarik. Ya. Dan kemudian di salah satu studi kami kita menemukan potensial storage-nya besar di Indonesia. Jadi dalam bentuk depleted reservoir. Iya, dalam bentuk depleted reservoir dan juga saline formation tadi. Baik. Jadi formasi di bawahnya lagi. Baik. Yang jumlahnya sangat besar. Ya. Nah, ini tentu mengundang banyak pihak dari negara maju yang membutuhkan mitigasi ini. Jadi banyak negara-negara maju di sekitar Indonesia dan juga tentunya di Indonesia sendiri ada kebutuhan untuk mengurangi emisi CO2 dan ini adalah salah satu potensi untuk mitigasi dari emisi tersebut. Jadi memang luar biasa potensinya ya Pak, luar biasa potensinya. Nah Pak, sebelum saya menanyakan lebih lanjut mengenai target emisi karbon, penurunan emisi karbon dengan adanya inovasi CCS dan CUS, kemarin juga kalau tidak salah sempat ada penandatanganan MOU dengan Chevron ya Pak ya, di Amerika Serikat ya Pak ya, mengenai eksplorasi inovasi CCS dan CCUS. Bisa dielaborasi mengenai hal tersebut, apa yang berusaha digali dan kerjasama apa yang kedepannya juga akan dilakukan dalam hal ini? Jadi memang untuk kerjasama ini cukup banyak ya. Jadi kita ada dengan 2 IOC besar, perusahaan migas yang terdepan gitu ya dari Amerika Serikat, juga banyak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di Jepang dan juga perusahaan-perusahaan di Korea ya, bahkan sekarang dengan Singapura. Nah dari kerjasama itu biasanya kita mulai dengan memetakan potensi storage-nya. Jadi kita mulai dengan membuka data, dengan izin pemerintah, kita studi datanya itu. Kemudian dari data itu kita mulai mendapatkan potensi dari depleted reservoir itu. Biasanya nanti kita mendapatkan sekian juta ya, misalnya sekian juta storage capacity. Biasanya ada kebutuhan nih untuk mendapatkan yang lebih besar. Nah kemudian kita melakukan ekstrapolasi ke lapisan yang di bawahnya. Itu yang kami mendapatkan beberapa berita gembira bahwa memang Indonesia potentially menjadi salah satu negara di ASEAN dengan storage capacity yang paling besar.
Begitu menarik ya Pak ya, Menarik. cara natural resources sudah ada dan juga ada potensi-potensi depleted reservoir yang bisa menjadi storage carbon itu sendiri ya Betul. Pak. Nah selanjutnya tadi Bapak sudah berbicara banyak mengenai potensinya ya Pak ya untuk CCS dan CCUS ini. Dalam hal ini challenge-nya dalam implementasi CCS CCUS ini apa dan mungkin terakhir dukungan apa Pak Oki yang diharapkan oleh Pertamina agar pengimplementasian CCS atau CCUS ini dapat berjalan dengan optimal untuk menuju keniscayaan net zero emission 2060. Ya, makasih Mbak Safrina. Jadi seperti halnya tantangan di energi terbarukan, jadi kita ada setidaknya 4 pilar tadi ya. Kita membutuhkan capital, karena memang ini capital intensif. Kita harus drilling dan seterusnya ya, injection dan seterusnya yang memang secara capex maupun opex itu membutuhkan capital yang besar. Kemudian yang kedua infrastruktur. Infrastruktur juga kita membutuhkan banyak inisiatif untuk memperbaiki infrastruktur kita, mulai dari capturing, kemudian transportation-nya dan juga nanti di injection-nya. Dan yang ketiga teknologinya. Teknologinya masih sangat berkembang. Semakin kita melakukan investasi di bidang teknologi, ini akan cost-nya akan turun nanti ya, baik itu di capturing, transportation maupun di injection-nya. Kemudian tentu yang terakhir regulatory framework. Nah, regulatory framework ini ada beberapa hal yang perlu kita kejar bersama-sama. Kita melihat antara lain ini capex-nya besar kan, modal yang dibutuhkan besar dan tentunya kita membutuhkan revenue stream-nya. Nah, revenue stream-nya ini yang perlu kita eksplorasi, elaborasi lagi dari mana saja akan mendapatkan revenue stream-nya. Jadi dari situ akan banyak diskusi lagi mengenai carbon market dan seterusnya ya, yang nanti akan menjadi revenue stream bagi proyek CCS ini. Baik, one by one progress menuju keniscayaan net zero emission 2060 ya Pak ya. Betul Mbak Safrina. Ya baik, sukses selalu Pak untuk Anda Pak Oki Miraza dan juga sukses terutama untuk inovasi-inovasi dari Pertamina menuju transisi energi bersih dan net zero emission pada tahun 2060. Terima kasih banyak telah berdiskusi bersama kami di CNBC Indonesia Pak Oki. Terima kasih. Dan demikian dialog Economic Update CNBC Indonesia bersama dengan Senior Vice President Research and Technology Pertamina, Bapak Oki Miraza di Economic Update CNBC Indonesia 2023.